Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kasih setia dan pertolongan-Mu Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Kau buka pemikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami cerna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam Roma 8 ayat 37. Demikian kebenaran firman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara pernah gagal? Setiap orang, tidak ada yang mau gagal dalam hidupnya. Dalam bidang apapun, saudara, pasti mendambakan kesuksesan. Gagal itu sakit rasanya. Di samping menanggung kerugian, kepercayaan diri juga menjadi berkurang. Itulah sebabnya buku yang memuat kisah orang sukses laris dibeli orang. Kiat-kiat sukses juga banyak dipelajari. Tentu saja semua usaha untuk meraih keberhasilan tidak ada salahnya, saudara. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan orang. Kunci kesuksesan bukan semata karena kepandaian atau pengalaman semata. Campur tangan Tuhanlah yang membenarkan, yang sebenarnya paling menentukan. Seperti yang Alkitab saksikan dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Puji Tuhan. Bertemu dengan Yesus yang bangkit mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Amin. Tidak ada kunci sukses yang bisa menjadi jaminan kita selain berkat Tuhan. Petrus yang kembali kepada pekerjaannya yang lama, menjadi nelayan, saudara, kembali mengalami peristiwa yang dulu pernah dialaminya. Usahanya untuk menjala ikan menemui kegagalan. Padahal apa yang kurang dari dirinya, saudara? Ia sudah mengenal seluk-beluk Danau Galilea. Ia tahu kapan musim ikan keluar. Ia mungkin juga menjala di tempat yang mana dulu pernah mendapat ikan hingga 2 perahu penuh bersama Yesus. Tetapi semua usahanya sia-sia. Baru setelah bertemu Yesus yang bangkit di pinggir danau itu, saudara, Petrus mengikuti perintah Yesus untuk menebarkan jalannya. Dan seperti yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 11, demikian mencatat. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Apa pergumulan saudara saat ini? Apa pergumulan kita saat ini, saudara? Pandemi meluluhlantahkan perekonomian di banyak sektor.
Perusahaan yang kolaps alias tutup berguguran, saudara. Peperangan Rusia vs Ukraina menambah makin rumitnya masalah ekonomi. Banyak orang limbung dan kehilangan pegangan, saudara. Tak kuat lagi bertahan, dan rasanya bendera putih tanda menyerah siap dikibarkan. Tahan dulu, berita kabar baik datang untuk kita. Berita kabar baik datang untuk saudara. Yesus yang bangkit kini siap menemui saudara. Tidak sekedar bertemu seperti yang telah dilakukannya kepada Petrus, saudara. Yesus juga ingin memberkati saudara. Tidak peduli seberapa dalam kejatuhan saudara. Tidak soal sudah berapa lama saudara menunggu. Kini saatnya saudara melemparkan jala saudara ke tempat yang penuh berkat. Rahasianya bukan hati bagi Yesus. Rahasianya saudara buka hati bagi Yesus. Ikut setiap perintahnya. Jika Petrus meraih 153 ekor ikan hingga jalanya koyak hari itu, Anda juga akan diberkati. Kegagalan bukan akhir segalanya, saudara. Bersiap-siaplah untuk memasuki era kebangkitan bersama Yesus. Jangan lagi berjalan tanpa Yesus untuk melanjutkan hidup ini, saudara. Saudara telah ditetapkan sebagai lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Saudara akan menikmati hari-hari indah bersamanya. Asal saja saudara taat kepada perintahnya. Yesus Tuhan sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi kita. Biarkan Yesus yang bangkit itu memeluk saudara selamanya. Jadikan Tuhan Yesus jurumu di hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini, Tuhan akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkatilah mereka. Perjalanan mereka berangkat maupun pulang dari tempat pekerjaannya, baik di dalam pekerjaan yang kuberkati, itu bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan, supaya mereka Tuhan semakin hari semakin mengucap syukur. Kau sembuhkan Tuhan yang mengalami suatu penyakit. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Berkatilah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang memberikan hikmat pengetahuan, sehingga mereka Tuhan mengandalkan Yesus baik dalam pekerjaan, dalam usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan memberkati. Amin.